ataupun menurunkan titik didih dari suatu produk yang diharapkan dengan cara menurunkan tekanan di dalam kolom distilasi menjadi di bawah 1 atm. Nah, kalau yang di atmosferik tadi dengan kondisi 1 atm ya, kondisi normal. Nah, kalau ini di bawah 1 atm agar dia bisa menguap. Adapun alat yang digunakan yaitu salah satunya adalah pompa vakum dan yang keduanya adalah steam jet ejector. Nah, ini untuk pompa vakum. Nah, pompa vakum adalah sebuah alat untuk mengeluarkan molekul-molekul gas dari dalam sebuah ruangan tertutup untuk mencapai tekanan vakum. Pompa tersebut menggunakan motor untuk menggerakkan skru. Ini motornya. Nah, ini skrunya di dalam sini. Nah, yang bertujuan untuk menghisap tekanan yang ada di ruangan tertutup. Nah, jadi ini akan terhubung ke top kolom distilasi. Dia akan menghisap uap ataupun tekanan yang ada di kolom distilasi, sehingga dengan settingan kecepatan tertentu, maka tekanan dari kolom distilasi itu bisa berkurang sesuai dengan yang diharapkan. Jadi motor ini bisa diatur kecepatannya. Semakin kencang motor ini bergerak, maka untuk kevakuman akan bisa terpenuhi sesuai dengan kebutuhan. Ketika nanti kevakuman sudah dapat ya sesuai dengan kebutuhan, maka motor ini akan konstan, dijaga konstan sesuai dengan tekanan tersebut. Kemudian yang kedua yaitu steam jet ejector. Nah, steam jet ejector ini merupakan alat pembangkit vakum dengan menggunakan steam sebagai media pendorong. Pancaran uap ataupun steam keluar dari nozzle dengan kecepatan tinggi sehingga dihasilkan tekanan rendah di titik nozzle. Ini titik nozzle di sini ya. Nah, tekanan rendahnya di sini. Kemudian sehingga gas yang harus diangkut akan terhisap, terbawa dan mengalami percepatan. Steam jet ejector berfungsi untuk mengeluarkan gas atau uap dari suatu ruangan dan mempertahankan kevakuman yang diinginkan. Nah, ini yang saya tandain ini dianggap sebagai vessel ataupun kolom distilasi. Nah, topnya ini dihisap oleh steam jet ejector. Sini berlaku sistem jet effect ya, di mana ini tekanan tinggi. Nah, kemudian ini akan dihisap. Mungkin kalau secara otomatis akan terhisap oleh tekanan ini. Mungkin kalau teman-teman pernah mengetahui sistem APAR ya, bukan APAR, sistem pemadam kebakaran fire monitor, itu dia menggunakan busa, itu hanya dimasukkan ke dalam box untuk busa. Nanti dia akan menyatu dengan air. Nah, itu prinsipnya sama. Jadi ketika kita membuka fire hydrant dan kita butuh mencampurnya dengan busa, maka kita masukkan selang busa ke dalam kotak busa. Maka busa itu akan terhisap dengan sendirinya akibat dari jet effect yang dihasilkan oleh steam ini. Kemudian gas itu akan menyatu dengan steam untuk selanjutnya diarahkan ke separator, drum separator. Kenapa ini menggunakan steam? Karena menghindari terjadinya segitiga api ya. Kalau air dengan gas ini tidak akan menyebabkan api. Tapi kalau dia misalnya menggunakan angin, maka akan terjadi segitiga api. Nah, kemudian peralatan yang keenam yaitu kolom distilasi. Nah, kolom distilasi yang ada di sistem vakum ini berbeda dengan yang ada di sistem atmosferik. Kalau atmosferik itu dia menggunakan tray-tray yang berbentuk bisa fix atau bisa bubble tray, itu berupa plat ya, plat yang lempengan seperti itu. Tapi kalau untuk di sistem vakum itu berupa packing. Nah, ini adalah packing ini. Ini packing yang saya sebutkan. Di sini ada beberapa packing tergantung dengan kebutuhan produk yang ingin kita harapkan. Jadi ini akan berpengaruh terhadap jumlah produk yang ingin kita harapkan. Nah, kalau di sini ini ada 3 packing, di mana untuk packing ini akan diisi dengan beberapa komponen packing. Tujuannya apa?
untuk memperluas kontak antara uap yang naik ke atas dengan liquid yang disiramkan ke dalam kolom distilasi vakum tersebut. Sehingga nantinya liquid-liquid ini akan menangkap vapor yang sejenis dengan dia, sehingga terakumulasi menjadi produk. Nah, di dalam sistem kolom distilasi ini ada beberapa komponen yang dibutuhkan untuk memperlancar proses terjadinya distilasi, yaitu yang pertama packing tray, ya ini yang saya sampaikan tadi, packing tray. Yang kedua reflux distributor. Nah, reflux ini, jadi setiap produk itu diberi reflux untuk memudahkan kontak di sistem packing tray. Kemudian flash zone. Flash zone itu adalah area tempat masuknya long residu yang akan masuk ke kolom distilasi. Nah, ini biasanya diputar di dalam ini, bentuk dia masuk ke dinding biasanya. Nah, nanti diharapkan di situ dengan adanya area flash zone ini akan terpisah dia antara liquid yang tidak bisa menguap dan liquid yang bisa menguap. Ini untuk memaksimalkan proses penguapan. Kemudian komponen selanjutnya adalah demister. Ini demister yang paling atas. Nah, demister ini apa tujuannya? Adalah untuk menangkap partikel-partikel yang seandainya nanti akan terikut ke atas. Karena ujungnya ini adalah dihisap oleh pompa vakum atau steam ejector tadi ya, untuk menurunkan tekanan di sini. Jadi karena ada daya hisap tadi, dikhawatirkan ada partikel-partikel yang akan terbawa. Bisa partikel liquid atau partikel kotoran itu bisa terbawa, sehingga akan tertahan oleh demister ini. Kemudian komponen selanjutnya adalah vortex breaker. Vortex breaker ini terjadi atau ditempatkan di bagian bawah, biasanya dari outlet suatu vessel, suatu drum, yang tujuannya adalah untuk menghindari vortex. Vortex itu adalah pusaran ya. Kita tahu pusaran, di mana kalau suatu pusaran itu biasanya ada titik terendah bagian tengah berupa seperti palung. Nah, itu sangat berbahaya jika nanti muaranya adalah ke pompa, karena dengan adanya pusaran tersebut dikhawatirkan ada uap yang akan terbawa ke dalam pompa. Nah, kelemahan suatu pompa adalah ketika adanya dua fraksi yang berbeda, misalnya ada liquid dan uap, maka itu akan menyebabkan terjadinya kapitasi pompa, sehingga pompa itu tidak bisa bekerja maksimal dan tidak bisa menghisap produk yang harusnya dihisap. Kemudian penjelasan dari komponen-komponen tadi yaitu packing tray. Seperti saya sampaikan bahwa packing tray ini adalah bagian dalam kolom distilasi yang berbentuk rak ya. Di dalamnya diletakkan packing yang ditumpuk secara acak yang digunakan untuk memperluas permukaan kontak. Memperluas permukaan kontak. Nah, ini yang menjadi catatan ya, untuk memperluas permukaan kontak antara uap dan cairan, sehingga terjadi proses penyempurnaan, proses penyerapan atau absorber. Nah, ini menyerap uap tadi menjadi liquid kalau dia sejenis. Bentuk-bentuknya pun ada bermacam-macam, yaitu ada interlock saddle, ada barrel saddle, ada racing ring, ada pole ring. Yang umum digunakan ini adalah pole ring dan interlock saddle. Nah, ini contohnya interlock saddle, pole ring, racing ring, dan barrel saddle. Nah, ini kalau di dalam rak itu tidak perlu disusun, tapi diserak saja, karena nanti akan ketidakteraturan bentuk itu akan membantu gas itu untuk saling bertabrakan di dalam tray tersebut, sehingga nantinya gas itu akan bertabrakan dan kontak dengan liquid yang disiramkan. Kemudian bagian yang B ada reflux distributor. Reflux distributor ini berfungsi untuk penyebaran cairan reflux yang masuk agar lebih merata. Nah, jadi refluxnya itu tidak satu titik, tapi dibagi beberapa titik sehingga nantinya itu diharapkan terjadi spray, model pancuran seperti hujan di atas dari packing tray dari suatu produk.
Kemudian bagiannya adalah flat zone seperti yang disampaikan tadi, yaitu area di bottom kolom yang merupakan tempat masuknya liquid yang feed yang sudah dipanaskan di heater, yang tujuannya adalah untuk tempat terjadi pemisahan antara uap dan cairan. Kemudian komponen selanjutnya itu demister yang bertujuan untuk mencegah terikutnya cairan berat ke praksi ringan atau beberapa partikel yang akan terbawa. Kemudian vortex breaker yaitu mencegah terjadinya pusaran ataupun vortex yang terjadi di bottom kolom. Kemudian ini kondenser ataupun cooler sama fungsinya. Kalau kondenser adalah untuk mengkondensasikan produk dari panas ke dingin tentunya ya. Jadi biasanya dari uap diubah menjadi cairan. Nah, itu dilakukan dalam equipment yang dinamakan kondenser. Kondenser ini bisa menggunakan air, bisa menggunakan udara, tergantung dengan kondisi produk yang akan dicairkan. Kemudian cooler. Nah, cooler itu bentuknya sama, bisa menggunakan udara atau bisa menggunakan air. Tujuannya apa? Tidak merubah bentuk atau tidak merubah fase suatu produk, tapi hanya untuk mendinginkan. Jadi bisa dibedakan di sini antara kondenser dan cooler, di mana kondenser adalah untuk mencairkan, sementara cooler hanya untuk mendinginkan suatu produk. Kemudian separator sama seperti yang ada di atmosferik ya. Separator ini tadi bertujuannya adalah untuk memisahkan dua zat yang tidak dapat melarut, misalnya air dan minyak atau minyak dan gas. Nah, ini muara dari discharge-nya pompa vakum atau steam jet ejector yang menghisap dari top kolom distilasi tadi. Jadi di sini nanti akan dipisahkan antara air yang tercipta dari sistem jet ejector dan juga minyak yang terkondensasi dan juga ada gas yang tidak bisa terkondensasi. Nah, ini jika menggunakan sistem pompa maka mungkin airnya tidak terlalu banyak ya, sistem pompa vakum. Kemudian instrumentasi sama, setiap dari suatu proses kilang biasanya dibutuhkan instrumentasi yang merupakan peralatan yang digunakan untuk memantau atau mengatur kondisi operasi. Jadi dengan instrumentasi ini membantu untuk menarik informasi ataupun menarik data dari lapangan ke suatu sistem, sehingga nanti sistem itu bisa mengatur ataupun mengontrol kondisi yang ada di lapangan, yaitu fungsinya menjaga kestabilan ataupun memantau satu proses yang sedang berjalan, sehingga proses tersebut dapat berjalan sesuai dengan jalur yang telah ditetapkan. Setelah kita membahas dari peralatan yang digunakan untuk distilasi vakum, maka selanjutnya kita membahas mengenai persiapan umpan. Di mana umpan yang digunakan dalam kolom distilasi vakum adalah long residue yang merupakan produk bottom dari kolom distilasi atmosferik. Karena di atmosferik tidak bisa diuapkan secara normal, maka umpan tersebut adalah dari ATB itu yang akan diuraikan atau didistilasi dengan sistem vakum. Di mana dengan temperatur yang ada pada kolom distilasi atmosferik, residu tersebut sudah tidak bisa menguap dan akan merengkah ataupun rusak ataupun crack jika temperatur dinaikkan lebih tinggi. Nah, ini yang menjadi catatan khusus untuk kolom vakum ya, distilasi vakum. Kita tidak ingin merusak minyak tersebut dengan cara menaikkan temperaturnya. Karena apa? Ketika dinaikkan temperatur ada sebagian minyak yang bisa menguap, tapi ada sebagian minyak yang akan rusak, yang akan crack, yang nantinya dia akan membentuk seperti coke ataupun kerak ya di dalam pipa. Kemudian residu ini sangat berpengaruh dari sistem operasi yang diterapkan pada distilasi atmosferik. Menjadi residu berat ataupun kental jika menggunakan temperatur tinggi, sehingga fraksi yang lebih ringan banyak yang menguap. Atau residu ringan ataupun encer jika menggunakan temperatur rendah sehingga fraksi ringan banyak yang terikut dalam fraksi berat.
Nah, ini dampak dari distilasi atmosferik. Jika nanti di atmosferik nanti kita tidak bisa memaksimalkan penguapan, maka akan berdampak terhadap umpan yang akan kita olah di kolom distilasi vakum. Semakin kering penguapan di distilasi atmosferik, ataupun kering itu maksudnya untuk produk tersebut, produk ringan itu sudah banyak banget yang menguap, sehingga sisanya yang long residue itu menjadi fraksi yang berat. Nah, jika fraksi berat, maka nanti yang menguap di kolom vakum pun tidak banyak, karena sudah sebagian besar menguap di kolom atmosferik. Dan begitu juga sebaliknya, jika di atmosferik yang menguap sedikit yang teruapkan, maka akan banyak yang menguap di kolom distilasi vakum. Dan ini akan menyebabkan beratnya sistem kerja kevakuman. Karena uap yang menguap terlalu banyak itu akan berpengaruh terhadap kinerja pompa vakum dan juga sistem jet ejector. Nah, kemudian masuk pada poin yang kelima, yaitu jenis-jenis produk dan kegunaannya. Nah, dari distilasi vakum ini diperoleh beberapa produk. Yang pertama, produk topnya yang merupakan hisapan dari pompa vakum ya, hasil hisap dari pompa vakum ini ataupun steam jet ejector berupa LVS atau light vacuum slop. Ini biasanya produk rusak, namun masih dapat di-recycle kembali. Ini biasanya rusak jika seandainya dengan steam ejector dia sudah bercampur dengan air. Nah, jadi minyak itu sudah ada kandungan airnya, nah dianggaplah sebagai produk rusak. Namun jika dia nanti tidak terkondensasi, dia dalam bentuk gas, gas itu bisa dibakar ataupun dijadikan bahan bakar untuk burner ya, untuk penambah pemanasan di burner. Kemudian hasil yang kedua yaitu di leher ya, boleh dibilang leher kolom distilasi. Itu berupa LVGO atau light vacuum gas oil. Produk ini dihasilkan dari area top kolom dan digunakan sebagai komponen blending solar. Nah, ini LVGO ini biasanya masih bisa digunakan untuk blending solar. Karena solar sekarang itu dari beberapa kombinasi ya, dari bisa digabung blendingan dari minyak tanah, dari AGO yang ada di atmosferik, atau solar yang ada di atmosferik. Nah, itu ditambahkan dengan LVGO. Dengan catatan bahwa komposisi dari blending ini harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Biasanya sudah diterapkan oleh pemerintah bahwa untuk solar itu spesifikasinya seperti apa, itu untuk blending tersebut harus disesuaikan. Jadi di blending secara persentase, umumnya seperti itu untuk menjadikan produk LVGO ini menjadi produk bagian dari solar. Kemudian POD, produk tengahnya, ataupun paraffin oil distillate. Nah, ini bisa digunakan untuk wax plant sebagai bahan baku lilin. Pada dasarnya, setiap proses HVA akan menghasilkan produk ini. Nah, tapi dalam beberapa sistem distilasi antara POD dan HVGO ini biasanya dijadikan menjadi satu tray. Menjadi satu tray yang digunakan untuk lilin, atau jika akan diproses kembali di unit cracking, ini masih bisa dihasilkan solar lagi, karena ada solar yang terbawa di bagian POD dan HVGO ini. Oke, selanjutnya yang boleh dibilang hampir di bawah ya, hampir produk bottom, yaitu HVGO, heavy vacuum gas oil. Ini yang gas oil yang dalam bentuk berat, udah berat, cenderung ke apa ya, lilin tapi sudah berat. Nah, ini masih bisa diproses untuk bahan baku cracking. Nah, bahan baku cracking ini nanti bisa macam-macam, bisa jadikan untuk bahan bakar kalau yang sudah berat, atau yang ringannya nanti bisa dialihkan ke untuk pencampur diesel seperti itu. Namun jika seandainya tidak ingin diolah terlalu banyak, biasanya langsung dijadikan untuk produk lilin, atau istilahnya kalau yang kita bilang malam, anak-anak sering main malam, itu bahan bakarnya dari ini, bahan bakunya. Kemudian produk bottomnya itu vacuum tower bottom atau short residue, di mana untuk produk-produk tersebut adalah
sisa dari penguapan di kolom distilasi vakum ya. Produk ini berwarna hitam. Biasanya pour point-nya sekitar 51. Jadi di temperatur segitu dia sudah menggumpal. Nah, ini yang perlu diantisipasi dalam suatu proses distilasi agar jangan sampai produk ini membeku di pipa. Jadi, nah untuk penurunan temperatur ini tidak terlalu tinggi karena dia butuh panas sampai ke tangki. Nah, jika produk ini akan diolah kembali, secara normal ketika tidak diolah dia bisa menjadikan bahan bakar untuk heater. Karena apa? Semakin berat produk itu, kalori yang dihasilkan akan semakin tinggi. Jadi efisiensi untuk bahan bakar itu sangat tinggi ya untuk vacuum tower bottom ini produknya. Nah, ini sangat tinggi. Kemudian jika ingin diolah ini masih bisa diproses untuk pembuatan aspal. Ini produk akhir dari ATB ini jika diolah ke PTB ini jika diolah akan menjadi aspal yang kita gunakan untuk jalan raya. Oke, selanjutnya variabel operasi. Dalam variabel operasi ini ada 4 poin utama yang perlu dipantau, yaitu yang pertama temperatur ataupun suhu, yang kedua tekanan ataupun kevakuman ya kalau di kolom distilasi vakum ini, kemudian ketiga kualitas umpan, yang ketiga aliran reflux. Nah, suhu merupakan dasar dari pemisahan di dalam distilasi vakum. Untuk keadaan tertentu memperoleh fraksi-fraksi yang dikehendaki. Nah, suhu ini juga sangat menentukan karena pada proses ini terjadi pemisahan atas komponen-komponen campuran berdasarkan titik didihnya. Jadi suhu ini kita tidak bisa buat terlalu tinggi atau terlalu rendah karena dia akan berpengaruh juga terhadap proses penguapan dari produk yang akan didistilate di sistem vakum. Sebagai contoh, suhu di dapur harus dicapai sesuai untuk menyelesaikan tugas pemanasan dan penguapan sehingga suhu itu memenuhi suhu di flat zone. Nah, ini biasanya sudah ditentukan oleh engineer-nya mau diatur di suhu berapa berdasarkan analisa dari raw produknya ataupun bahan bakunya. Biasanya sebelum ditentukan menara distilasi ini, bahan baku itu sudah dianalisa dulu sehingga tower distilasi itu sudah disesuaikan dengan jumlah ataupun kapasitas produk dan mutu dari raw minyaknya tadi. Apabila suhu terlalu rendah, maka produk yang dihasilkan jumlahnya akan sedikit karena tidak menguap maksimal ya. Jadi penurunan yield-nya juga terjadi. Jadi yield produk ini apa yang kita inginkan yang menjadi yield itu target dari suatu produksi. Jika penguapan berkurang, maka akan berkurang akibat adanya suhu yang rendah. Apabila temperatur terlalu tinggi, maka akan menyebabkan terjadinya perengkahan dari umpan. Ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Nah, kemudian yang kedua yaitu tekanan ataupun kevakuman. Untuk distilasi vakum, tekanan vakum dijaga konstan. Nah, ini seperti saya sampaikan tadi tidak boleh berubah-ubah karena perubahan dari tekanan ini akan berpengaruh terhadap proses penguapan. Bila tekanan jatuh akan mempengaruhi proses fraksinasi. Pada dasarnya, bila tekanan makin rendah, penguapan makin baik. Bila tekanan makin tinggi, penguapan tidak sempurna akibatnya fraksi berat banyak mengandung fraksi ringan. Nah, tekanan rendah ini adalah tekanan di dalam vakum ya. Kalau tekanan di dalam vakum rendah, maka penguapan semakin maksimal karena apa? Banyak produk-produk yang menguap ke atas. Tapi kalau tekanannya tinggi, maka banyak produk ringan yang tetap menyatu dengan fraksi berat. Kemudian kevakuman di flat zone biasanya sekitar 100 sampai 200 mmHg atau torr satuannya. Jika tekanan naik, maka penguapan berkurang dan fraksi ringan sedikit dan fraksi berat banyak. Jika tekanan turun, penguapan tinggi dan fraksi ringan banyak dan fraksi berat sedikit karena sudah banyak yang menguap ya. Oke. Selanjutnya yang ketiga yaitu kualitas umpan. Nah, seperti saya sampaikan bahwa kualitas umpan ini sangat berpengaruh dari proses distilasi atmosferik.
semakin baik sistem atmosferiknya, maka semakin baik pula untuk feed yang akan dikirim ke VTB atau vakum distilasi. Karena kestabilan dari sistem distilasi atmosferik ini akan berpengaruh terhadap long residu yang akan dikirim ke vakum distilasi. Ini biasanya indikasinya kekentalan ya. Jika kekentalan residu lebih rendah, maka produk vakum gas oil berlebihan. Berarti ini jika nanti long residu ini lebih encer, maka otomatis fraksi ringan itu banyak yang terikut. Maka produk vakum gas oil berlebihan, terus beban pemisahan naik karena banyaknya yang menguap ya. Kemudian beban pompa vakum atau jet ejector meningkat karena banyaknya uap gas yang terhisap. Kemudian jika kekentalan residu terlebih tinggi, maka produk vakum gas sedikit, beban pompa vakum ringan, produk bottom ringan. Karena apa? Gas yang menguap tadi tidak terlalu banyak, jadi menjadi sebagian besar menjadi produk bottom distilasi vakum. Kemudian aliran reflux. Aliran reflux adalah teknik distilasi yang melibatkan kondensasi uap dan berbaliknya kondensat ini ke dalam sistem asalnya. Nah, ini dari produk aslinya dihasilkan, kemudian dibalikkan lagi ke atas untuk menyiram uap-uap gas yang akan menguap. Sehingga dia bisa menangkap produk-produk sesuai dengan jenis dari reflux itu sendiri. Pengaturan aliran reflux di samping untuk mengatur suhu dan dalam kolom juga secara otomatis digunakan untuk mengatur kekentalan dari produk yang akan dihasilkan. Nah, ini kekentalan di sini maksudnya adalah kemurnian produk ya. Semakin baik refluxnya, semakin baik juga produk yang dihasilkan. Dan kita menginginkan apa ini? Kalau misalkan kita ingin produknya itu lebih banyak, biasanya refluxnya bisa lebih banyak. Karena apa? Yang ditangkap akan lebih banyak nantinya. Menaikkan aliran reflux akan menaikkan ketajaman fraksinasi, tetapi juga akan menaikkan beban menara. Ini karena reflux itu nanti jika ringan dia akan menambah penguapan juga. Jadi nantinya kerja dari pompa juga akan berat. Oke, selanjutnya untuk injeksi dan fungsinya. Untuk sistem distilasi vakum ini nggak banyak injeksi ya. Dia biasanya diinjeksikan amonia saja yang menuju ke kolom distilasi, keluar dari burner. Yang tujuannya adalah untuk memberikan lapisan film pada dinding metal. Sehingga tidak terjadi kontak langsung antara fluida yang ada di dalam ke dinding metal yang menyebabkan korosif. Intinya adalah untuk memaintain agar tidak terjadi korosi ataupun menurunkan tingkat korosi di dalam pipa ataupun equipment. Nah, kemudian troubleshooting ini yang berdasarkan dari pengalaman ya, mungkin nanti teman-teman ataupun adik-adik sekalian bisa mendapatkan troubleshooting yang lain jika memang nanti banyak dari pengetahuan yang ditambahkan. Beberapa peristiwa operasi yang dapat terjadi dalam proses distilasi vakum yang merugikan antara lain, yaitu yang pertama tingkat kevakuman tidak stabil, yang kedua pompa produk kapitasi, yang ketiga penggumpalan pada aliran produk berat. Nah, tingkat kevakuman tidak stabil ini biasanya terjadi akibat pompa satu, yang kedua akibat dari penguapan di dalam kolom tersebut. Adapun cara mengatasinya adalah pastikan pompa vakum atau steam jet ejector bekerja dengan baik. Nah, ini dipastikan apakah terjadi perubahan pada kinerja pompa. Apakah kinerja pompa menurun sehingga menyebabkan sistem kevakuman di dalam vakum distilasi juga menurun, atau dia terlalu kencang sehingga kevakuman di dalam distilasi itu juga terjadi perubahan. Terlalu vakum itu bisa terjadi juga. Kemudian pastikan tidak ada perubahan drastis pada suhu umpan. Nah, seperti disampaikan tadi bahwa suhu ini juga berpengaruh dalam proses penguapan. Diharapkan suhu ini dijaga stabil sehingga proses bekerjanya pompa vakum dan juga steam injector juga stabil, karena
tidak ada perubahan produk yang menguap tidak terlalu banyak. Kemudian yang ketiga, pastikan aliran reflux berjalan dengan aman dan pastikan level produk dalam kondisi aman. Jangan sampai level dari produk itu kehabisan sehingga produk yang harusnya tertahan dari bawah itu bisa naik ke atas. Maksudnya uapnya bisa jebol sampai ke atas. Atau jangan sampai level produk ini kepenuhan yang menyebabkan flooding yang dapat merusak produk yang di atasnya. Kemudian jika memang kesulitan untuk menangani kondisi tersebut, maka bisa dilakukan turunkan feed jika kinerja pompa vakum ataupun steam jet ejector terlalu berat. Ini biasanya ketika terjadi recycle yang menyebabkan uap ringan itu terlalu besar, sehingga kerja pompa ataupun steam ejector itu terlalu berat. Jadi kita lakukan dengan menurunkan feed. Kemudian pompa produk kapitasi. Pada umumnya, pompa produk mengalami kapitasi dikarenakan adanya pengaruh kevakuman dari kolom distilasi. Adapun cara untuk mengatasinya adalah yang pertama, pastikan level produk bottom aman. Yang menjadi umpan dari pompa ini adalah liquid yang ada pada level produk. Biasanya dengan tingkat kevakuman tersebut akan terjadi tarik-menarik nih antara pompa sama sistem kevakuman di dalam kolom distilasi. Maka ini yang diperlukan adalah menjaga level agar level itu bisa menjadi penyetabil ya tekanan itu sehingga tidak terjadi kevakuman itu sampai ke pompa. Kemudian pastikan tingkat kevakuman stabil. Nah, ini dipastikan apakah kevakuman itu ada perubahan atau tidak. Apakah dia naik ataupun kevakuman itu terlalu rendah yang menyebabkan pompa itu tidak bisa bekerja maksimal. Nah, ini biasanya nanti hubungannya ke pompa vakum atau steam jet ejector. Kemudian naikkan level produk untuk menaikkan suction head pompa agar keluar dari zona kevakuman. Nah, ini level dinaikkan sehingga nantinya jumlah liquid semakin banyak sehingga memberi tekanan untuk suction pompa. Kemudian yang masalah yang ketiga yang terjadi itu penggumpalan pada aliran produk berat. Nah, pembekuan pada aliran produk berat biasanya terjadi karena adanya penurunan temperatur menuju titik pour point produk. Seperti saya sampaikan tadi, seperti kalau VTB itu vacuum tower bottom itu bisa di 51, itu sudah mulai menggumpal ya, pour point-nya di 51. Sehingga kalau temperaturnya di bawah itu, maka bisa dipastikan bahwa di dalam pipa itu sudah mulai terjadi pembekuan, penggumpalan. Sehingga pompa tidak akan bisa bekerja karena yang dipompakan bukan liquid lagi, tapi berupa bekuan ataupun gumpalan. Adapun cara untuk mengatasinya adalah pastikan temperatur berada di atas titik pour point produk. Itu yang pertama. Yang kedua, turunkan speed cooling atau pendingin ya, bukan kondenser ya, cooling pendingin. Bila perlu matikan sesaat untuk menaikkan temperatur produk. Nah, tujuannya apa? Agar temperatur tadi keluar dari temperatur pour point yang menyebabkan terjadinya gumpalan ataupun pembekuan produk pada pipa. Kemudian naikkan flow produk yang melewati pompa sehingga mampu menaikkan tekanan dan memanaskan line produk yang dilewati. Jika seandainya di dalam area-area line pipa itu sudah mulai terjadi penggumpalan, nah ini diharapkan bisa menaikkan flow pompa. Sehingga nanti dengan naikkan flow tersebut, dia bisa memenuhi seluruh isi pipa yang ada dan membawa transfer heat ataupun liquid yang panas itu untuk melarutkan produk-produk yang sudah mulai menggumpal yang ada di pipa, yang sudah biasanya sudah mulai menyentuh temperatur pour point-nya. Jadi itu yang dapat saya sampaikan mengenai sistem distilasi vakum. Mudah-mudahan adik-adik sekalian bisa memahami untuk kondisi tersebut, dan untuk itu jika ingin menyampaikan pertanyaan untuk menambah pengetahuan, waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo Bu Rani, waktu dan tempat saya kembalikan. Pertanyaan
yang akan disampaikan? Langsung aja sama Pak Heri, nggak apa-apa. Untuk materi kali ini nanti saya share juga di kolom. Permisi, Bu. Ya, silakan. Ya, silakan. Silakan jika ada yang ingin dipertanyakan. Jangan sungkan-sungkan ya, ini kan kita share knowledge ya. Intinya berbagi ilmu. Jadi adik-adik sekalian diharapkan bisa mendapatkan tambahan ilmu untuk sistem operasi ya, distilasi. Jadi jangan sungkan-sungkan. Jika memang saya bisa menjawab, bukan saya jawab sebaik-baiknya, tapi jika memang nanti perlu untuk pengembangan lebih lanjut, mungkin adik-adik bisa memaksimalkan dengan bertanya di forum pembelajaran yang ada di PEM. Isi tanya, Pak. Ya. Pada heat exchanger itu kan, Pak, Ya gimana? Agak putus-putus suaranya ya. itu Pak, pada heat exchanger yang modelnya multipass double pipe itu Pak, itu kan jadi terdapat dua aliran ya Pak. Ya. Jadi yang saya tanyakan, misal di lapangan ini Pak, agar outputan heat exchanger itu tetap berada di range sekian sampai sekian gitu Pak. Jadi yang harus dimanipulasi itu hanya flow yang masuk atau ada aspek yang lain ya Pak yang perlu diperhatikan supaya outputan HE ini berada di range temperatur sekian hingga sekian gitu Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Mas ya. Untuk heat exchanger ini sebenarnya itu dari proses kerjanya itu harus ada titik poin yang kita tentukan. Misalkan kita dalam heat exchanger itu kita butuh yang menjadi konsentrasi adalah untuk misalnya ini produk A ya, produk A masuk melalui yang satu ini, produk B melalui yang sel, produk A melalui cup, produk B melalui yang sel. Nah, kita fokusnya kemana? Kalau kita fokusnya melalui cup, maka yang kita prioritaskan adalah pengaturan temperatur untuk cup ini. Jadi, kita bisa memaintain untuk aliran yang ada di sel. Sehingga kita bisa mendapatkan temperatur yang ada di cup ini sesuai dengan keinginan kita. Jadi yang kita maintain yang di sini. Biasanya seperti itu. Jadi tergantung apa yang ingin kita dapatkan dari proses pertukaran panas tersebut, Mas. Jadi kita bisa ambil satu titik atau bisa jadi dua-dua itu bisa mendapatkan kondisi yang kita inginkan maksimal. Tapi jika tidak bisa, kita biasanya satu poin yang kita butuhkan. Kalau untuk distilasi, biasanya yang utamanya adalah yang di dalam cup ya. Dalam cup ini kan dianya boleh dibilang produk dengan tekanan tinggi biasanya dalam cup ini. Ya, fit itu biasanya di sini. Nah, itu yang kita butuhkan untuk diprioritaskan sehingga liquid di sini ini bisa kita atur. Ini misalnya produk nih ya, produk melalui sel. Ini kita bisa atur temperaturnya. Misal melalui cooling. Nanti dia keluarnya itu dari ini berapa, dia dari kolom berapa, dia butuh berapa untuk mendapatkan panas ini sesuai dengan kan itu kita bisa ngatur. Jadi tergantung dengan priority mana yang ingin kita kontrol untuk temperaturnya, Mas. Mungkin itu jawaban dari saya.
Izin bertanya lagi, Pak. Ya, silakan. Jadi itu terdapat perpindahan panas dari sisi sel sama sisi tubnya. Terus apakah jumlah pipa itu kan jadi mempengaruhi luas transfer kalor ya, Pak. Dan jadi apakah di setiap HE itu banyaknya pipa yang seperti di gambar ini, misalkan yang horizontal dengan koilnya itu di setiap proses jadi beda-beda ya, Pak? Iya, benar sekali, Mas. Kalau untuk kapasitas dan untuk fungsinya itu berbeda-beda. Jadi sesuai dengan fluida ataupun tujuan yang kita harapkan. Jadi misalkan ini fluidanya banyak ya yang ingin dimasukkan sini, maka ini akan lebih besar nantinya. Desainnya akan lebih besar. Dan jumlah dari cup yang ada di dalam ini juga akan disesuaikan oleh pihak engineer. Dengan fluida segini, dia akan mampu untuk mengalirkan fluida tersebut ke dalam cup-cup tersebut. Jadi memang untuk desainnya itu berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan. Dan biasanya sudah ditentukan oleh engineer-nya, sudah diperhitungkan untuk pertukaran panas yang efektif seperti apa, sehingga desainnya nanti akan ada perubahan di lapangan. Oh, jadi HE itu peralatan custom gitu ya, Pak? Iya, bisa dibilang seperti itu karena disesuaikan dengan kebutuhan. Terima kasih, Pak. Oke. Selanjutnya jika ada silakan. Permisi, Pak. Iya, silakan. Izin bertanya, Pak. Tadi kan Bapak bilang bisa terjadi flagging atau plugging gitu, Pak, di kolom vakum yang dapat merusak produk. Nah, di sini saya mau bertanya, flagging atau plugging itu apa, Pak? Untuk pertanyaannya bisa diulang, Pak. Ini plugging atau flooding? Kalau flooding kan banjir. Tapi kalau plugging itu adanya kondisi yang menyumbat ya, aliran minyak. Gimana, Mbak? Pak, bisa diulang, Pak? Nggak kedengaran. Jaringan saya nge-lag, Pak. Yang dimaksud plugging atau flooding. Kalau flooding kan terjadinya proses banjir ya di kolom. Kalau plugging itu terjadinya penyumbatan pada aliran. Ini yang mana? Yang penyumbatan atau yang banjir? Dua-duanya, Pak. Oke, kalau biasanya terjadi ini flooding biasanya terjadi di area akumulasi ini, akumulasi untuk liquid. Biasanya terjadi kalau di kolom distilasi vakum biasanya terjadi akibat adanya perubahan sistem kevakuman. Itu yang pertama. Yang kedua, adanya perubahan ataupun produk yang akan diolah di sistem vakum. Yang pertama, jika terjadinya perubahan kevakuman, biasanya ketika vakum ini stabil dan terjadi pada sistem pompa vakum itu turun kinerjanya, yang menyebabkan sistem kevakuman ini akan turun
turun ini berarti sistem vakumnya ini naik, tekanannya menjadi naik. Kalau sistem vakuman menurun berarti tekanan menjadi naik. Nah, ketika tekanan itu naik sesaat, maka akan ada produk yang akan tertahan di sistem tray ini, sistem packing tray ini. Jadi, nah, jika itu tidak teratasi, maka produk itu akan terakumulasi misalnya di tengah-tengah ini. Nah, terakumulasi di sini dia tidak bisa menguap ke atas karena apa? Tingkat kevakumannya terlalu rendah. Jadi dia tertahan di sini. Sementara di sini panas. Dia menguap. Jadi terjadi pemenuhan di sini. Akibatnya apa? Ketika ini penuh, maka dia akan bisa tumpah ke bawah atau dia bisa naik ke atas. Penuh di sini akibat perubahan tingkat kevakuman yang terjadi. Itu biasanya flooding ataupun banjir yang terjadi di sistem vakum ya. Kemudian kalau yang istilahnya plugging itu bisa terjadi misalnya produk berat ini dengan temperatur tertentu. Pour point-nya seperti saya bilang tadi, misalnya pour point-nya 51, misalnya produk yang di bottom ini ya. Nah, itu dia melewati biasanya cooling. Cooling itu settingnya terlalu rendah. Dengan setting terlalu rendah, dia akan memenuhi titik pour point-nya. Pour point di mana dia dapat mengalir ya dengan suhu ini ya, suhu terendah. Sehingga dengan terbentuknya gumpalan-gumpalan itu, jika temperatur itu tidak bisa di raise up atau dinaikkan, maka dia akan lama-kelamaan akan menjadi gumpalan-gumpalan yang memenuhi pipa, sehingga akan ngeplak atau membuat kebuntuan. Nah, kalau udah kebuntuan ini terjadi, maka sistem untuk kevakuman akan di-stop. Jadi hubungannya kalau ke flagging itu adalah ke alirannya, tapi kalau ke flooding itu adalah ke sistem distilasinya. Jadi itu penjelasan dari saya. Gimana, Mbak? Iya baik Pak, terima kasih. Oke, selanjutnya silakan. Ayo, monggo adik-adik jika ditanyakan. Atau mungkin karena libur ini ya, jadi lagi moodnya kurang ini. Permisi Pak, izin bertanya Pak. Iya, silakan, Mbak Tasya. Ini kan Pak, di kolom destilasi itu kan bejana tertutup kan Pak. Nah, di kolom itu kan ada perlengkapan dari packing tray sampai vortex breaker. Nah, untuk maintenance-nya sendiri dari perlengkapan tersebut itu sendiri-sendiri apa dijadiin satu Pak? Oke, saya jawab. Kalau untuk maintenance ataupun perbaikan ya, perawatan dan perbaikan untuk peralatan yang ada di kolom destilasi ini, biasanya kita melakukan pekerjaan itu satu paket. Karena untuk perbaikan peralatan yang ada di kolom destilasi ini tidak bisa dilakukan saat operasi. Jadi dia bisa dilakukan saat dilakukan turnaround ataupun shutdown total. Nah, ketika lakukan shutdown total itu kita semua akan melakukan pengecekan terhadap semua produk ya. Bukan produk, terhadap semua tray dari atas sampai bawah itu kita pastikan semua. Umumnya kalau untuk maintenance atau perawatan, maintenance itu biasanya di packing ini, di rak packing ini biasanya ada kotoran-kotoran kayak gitu, biasanya kok yang terbentuk biasanya kalau terlalu panas tuh ada di sini, itu biasanya kita bongkar semua, kita bersihkan, setelah itu baru kita kembalikan ke titik semula. Jadi untuk perawatannya itu biasanya dilakukan secara keseluruhan di dalam satu kolom destilasi. Seperti itu, Mbak. Tapi kalau memang
dia di luar dari kolom ini, biasanya kita bisa lakukan parsial. Tapi kalau di dalam kolom ini biasanya kita lakukan secara total. Itu penjelasan dari saya. Apakah ada lagi yang ingin belum dimengerti, Mbak? Pak, ini sih Pak, izin bertanya lagi Pak. Ya, silakan. Kalau semisal itu beberapa perlengkapan itu masih bagus, tapi emang ada jadwal buat maintenance-nya itu Pak, tetap diganti apa enggak Pak perlengkapannya Pak? Kalau perlengkapan masih bagus, kita tidak lakukan pergantian. Biasanya kalau peralatan itu kan ada lap time-nya ya, maksudnya dia setelah berapa tahun akan dilakukan pergantian. Nah, itu akan dilakukan. Tapi ketika kita dalam pengecekan sebelum lap time-nya itu habis, kita cek dalam kondisi baik, ya kita tetap gunakan alat itu. Tapi ketika kita periksa alat itu ada kerusakan yang menghambat untuk proses operasi, maka akan dilakukan pergantian ketika dilakukan turnaround itu, Mbak. Gimana Mbak Tasya? Betul ya? Ya Pak. Oke, silakan jika ada yang ingin bertanya lagi. Izin bertanya Pak. Ya, silakan Mbak Alifa ya. Monggo. Ini kan yang distilasi ini menggunakan tekanan di bawah 1 atmosfer. Nah, untuk menurunkan tekanan itu kan tadi pakai pompa sama steam ejector. Nah, itu ada batas minimalnya enggak Pak untuk tekanannya? Sementara kan kolom distilasi itu bisa berbeda-beda volumenya gitu Pak. Oke, Mbak. Benar sekali Mbak, untuk kolom distilasi itu untuk tekanan yang ada di kolom distilasi itu sebenarnya ada aturannya ya, tergantung dengan kapasitas kolom distilasi tersebut. Dan ini juga biasanya sudah ditentukan dari ketajaman produk yang akan diharapkan dari distilasi tersebut. Biasanya itu kalau kita proses itu biasanya paling rendah itu sekitar 20 mmHg atau 20 torr untuk tekanannya. Paling rendah. Karena kalau lebih rendah dari itu biasanya fraksi berat itu akan banyak yang teruap ke atas. Jadi untuk ketajaman ataupun pemurnian produk itu kurang didapat. Jadi selain dengan kapasitas dari kolom distilasi itu, kualitas juga diperhitungkan untuk tekanan tersebut. Jadi untuk bermain di tekanan berapa itu biasanya nanti sudah ditentukan dengan tujuan ataupun kapasitas dari produknya. Kalau memang tujuan produknya itu nanti menghasilkan produk yang bagus, biasanya tidak terlalu rendah. Karena apa? Misalnya dia tujuannya mengambil produk tengah atas, ini yang bagus ya tujuan utamanya. Biasanya dia tidak terlalu rendah kevakumannya. Karena apa? Kalau terlalu rendah nanti produk berat ini akan naik ke atas. Jadi itu semua sudah ditentukan oleh desain awalnya oleh engineer-nya. Jadi produk apa yang ingin dihasilkan dan seberapa besar kapasitas distilasi, nah itu akan diatur sesuai dengan tekanannya yang dibutuhkan nanti untuk kolom distilasi vakumnya. Begitu, Mbak. Terima kasih, Pak.
Oke. Permisi Pak, izin bertanya lagi Pak. Silakan. Kalau semisal dalam proses itu trennya tiba-tiba kurang baik Pak, itu alirannya itu langsung di bypass ke destilasi cadangan apa langsung di shutdown Pak? Oke, kalau umumnya itu distilasi kita tidak punya cadangan ya kalau untuk distilasi ini. Biasanya kalau terjadi masalah ya di tray itu biasanya kita amati dulu masalahnya apa. Apakah bisa diatasi dengan kondisi-kondisi seperti yang saya sampaikan tadi ya, troubleshoot-nya. Jika memang tidak teratasi, maka akan kita lakukan shutdown untuk penanganan tersebut. Gimana Mbak? Ya Pak, terima kasih Pak. Oke. Izin bertanya Pak. Oke, silakan Mas Andi. Itu kan kalau distilasi ada yang top product sama bottom product tuh Pak. Kalau misalnya ada kesalahan di bottom product, misalnya banyak terbuang di bawahnya itu berarti kan bisa menyebabkan pressure drop gitu Pak. Atau enggak kalau tekanannya banyak terbuang, tekanan kolom distilasi dalam kan misalnya jatuh ke tekanan vakum itu kan bisa bikin kolom distilasinya jadi peot gitu ya Pak ya, tersedot ke dalam. Itu ada sistem pengamannya nggak Pak? Oke, Mas, saya jawab ya. Kalau untuk peot itu sebenarnya tidak terjadi ya, karena apa? Tingkat kevakuman itu sendiri sudah disesuaikan dengan kemampuan dari kolom distilasi. Tapi jika ada produk yang boleh dibilang melimpah di bagian bawah ya, itu biasanya terjadi akibat tekanan di dalam kolom distilasi itu meningkat. Tekanan kolom distilasi meningkat akibat kinerja vakum yang tidak maksimal, itu yang pertama. Yang kedua, akibat banyaknya uap yang terbawa ke kolom distilasi. Biasanya dari feed yang dibawa dari atmosferik itu terlalu banyak fraksi ringannya. Sehingga proses penguapan di kolom distilasi vakum itu tinggi. Nah, kemampuan pompa vakum atau steam jet ejector itu tidak maksimal, sehingga nantinya tekanan di dalam itu akan meningkat dan akhirnya penguapan itu tidak maksimal. Ya, terjadilah penguapan itu tertahan di area bawah. Nah, ini biasanya akan berdampak terhadap kinerja pompa-pompa produk. Seandainya pompa produk itu tidak mampu untuk membuang upper level ya yang ada di produk bottom itu, maka akan dilakukan penurunan feed yang akan masuk ke kolom distilasi. Nah, melakukan penurunan feed ke kolom distilasi ini bisa jadi dilakukan dua langkah. Yang pertama, feed ke atmosferik juga diturunkan. Yang kedua, ATB tadi di bypass sebagian ke tangki slop. Jadi sebagian dipulangkan ke tangki slop, sebagian dimasukkan ke kolom distilasi. Jadi itu untuk menganasi ketika terjadinya over level ya, over product di area bottom. Namun kalau untuk ke vakuman itu sendiri, selama tekanan di dalam vakum itu terjaga, maka tidak akan terjadi kevakuman ataupun membuat kolom itu kempot. Beda halnya ketika kevakuman itu terjadi ekstrim karena tidak ada kontrol ya, tapi kan kondisi normalnya kita tidak mungkin
kondisi seperti itu karena sistem kevakuman kan dikontrol juga dari panelnya. Jadi cara mengatasinya seperti itu, Mas. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Oke. Oke, silakan jika ada yang ingin bertanya lagi. Jika merasa cukup, mungkin bisa dikembalikan ke Bu Rani. Ya, terima kasih banyak Pak Heri untuk materi yang disampaikan. Dari saya tidak ada tambahan ya, cukup dari materi Pak Heri yang disampaikan tadi. Mungkin kalau misalnya nanti ada pertanyaan lagi, mungkin bisa disampaikan pada kesempatan yang lain ya, atau mungkin bisa email ke Pak Heri atau ke saya gitu ya, untuk kita tindak lanjuti. Dari saya itu aja Pak Heri, mungkin mau ditutup sekalian sama Pak Heri. Oke, baik Bu. Terima kasih. Saya berharap mudah-mudahan dengan adanya materi ini ya, walaupun dari teman-teman sebagian besar instrumen ya, untuk kondisi operasi ini merupakan hanya tambahan wawasan ya. Saya harapkan dengan adanya tambahan pengetahuan ini, teman-teman instrumen bisa memaksimalkan kemampuan instrumentasinya sesuai dengan materi yang saya sampaikan. Karena dari distilasi baik itu atmosferik ataupun vakum itu tidak terlepas dari kontrol instrumen-instrumen yang dibutuhkan. Jadi teman-teman instrumen itu akan bisa mengatur sistem instrumentasi jika teman-teman instrumen nanti bisa tahu pola operasi yang digunakan, pola operasi yang dijalankan seperti apa. Jadi saya harapkan dengan adanya materi ini bisa menambah sedikit lah untuk pengetahuan teman-teman ataupun adik-adik sekalian di pengetahuan khususnya dalam pengolahan minyak yang saat ini kan pengolahan minyak ya, yaitu sistem distilasi atmosferik yaitu penguapan secara normal dan sistem distilasi vakum yaitu penguapan di bawah tekanan atmosferik. Jadi saya harapkan jangan sungkan-sungkan untuk menggali ilmu, jangan sungkan-sungkan bertanya jika memang kita ingin pengetahuan yang lebih. Jadi saya harapkan tetap semangat untuk belajar dan menggali ilmu karena tujuan kalian belajar di sini adalah untuk mendapatkan ilmu yang sangat-sangat bermanfaat yang bisa nanti kalian bawa kembali ke kampung ataupun tempat tinggal kalian masing-masing. Mungkin itu tambahan dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima kasih, Pak. sama-sama. Sama-sama. Izin live ya, terima kasih Pak Heri. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke adik-adik, saya izin lab ya. Terima kasih atas waktunya. Izin lab. Iya Pak, monggo. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Pak Heri. Terima kasih Pak.